sport lover, salam olahraga. Bertemu kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Nah, beberapa tim unggulan ya masih terus melaju ke babak perempat final dan ada dua tim unggulan yang bisa dibilang penampilan mereka ini luar biasa. Striker-strikernya ini cukup subur ya dengan banyaknya gol-gol yang diciptakan. Namun mereka ini nanti akan saling berhadapan. Ada Inggris dan juga Perancis. Seperti apa ini serunya prediksi pertandingan antara kedua negara ini? Akan kita bahas bersama dengan wartawan olahraga senior, ada Bung Darjo Soya. Salam olahraga, Bung. Jaya. Baik, Bung, dua tim ini ya, Inggris dan juga Prancis. Di babak penyisian bisa dibilang kedua tim ini sama-sama subur ya. Banyak sekali gol-gol yang diciptakan oleh striker atau juga lini depan dari kedua negara ini. Seperti apa ini mereka berdua bertemu ini? Ya, jadi kali ini Prancis tetap menjadi unggulan jika ketemu Inggris, walaupun dalam rekor pertemuan resmi di Piala Dunia dua kali. Dua-duanya dimenangkan oleh Inggris, tapi fakta terakhir dengan materi pemain dan tingkat kesuburan masing-masing penyerang itu Prancis lebih bagus. Maka pasal taruhan katakanlah itu lebih mengunggulkan Prancis dibanding Inggris. Walaupun dua pertemuan sebelumnya Inggris ini menang seperti itu ya. Baik, Perancis dengan Mbappe ya yang masih menjadi andalan. Walaupun masih banyak ini striker-striker lain yang juga sama baiknya. Seperti apa ini, Bu? Ya, jadi Mbappe itu pemain muda yang luar biasa. Jadi ini baru dua kali ikut Piala Dunia, yaitu 2018 di Rusia dan kali ini di Qatar. Jadi di Rusia itu dia mencetak 4 gol dan sekarang di Qatar ini sudah mencetak 5 gol. Artinya sudah mencetak total 9 gol dari dua Piala Dunia. Ini menyamai rekor Messi, sama-sama 9 gol, tapi Messi dalam 5 Piala Dunia. Ronaldo malah lebih kalah lagi, baru 8. Kemudian rekor lainnya adalah bahwa dia memecahkan rekor gol Pele. Pele itu ketika masih berumur di bawah 24 tahun hanya mencatat 7 gol, sementara ini sudah 9. Jadi dengan reputasi dan pola permainan sedemikian rupa sampai pelatih Polandia yang kemarin dikalahkan itu menyebut bahwa Mbappe itu akan menjadi pemain terbaik di masa depan. Jadi bahkan peluang untuk menjadi terbaik yang dalam tanda kutip sendirian itu lebih memungkinkan dibanding kali ini. Kalau kali ini kan ada dua kutub ya, kutubnya Messi dan kutubnya Ronaldo yang saling bergantian. Dan hal itu dalam tanda kutip menghalangi reputasi Neymar. Sehingga Neymar itu selalu terhalang oleh bayang-bayang dua itu. Sementara Mbappe ini pada usia yang sama itu belum tampak pemain lain yang bisa menyaingi kehebatan Mbappe itu. Baik, jadi Mbappe sendiri nanti akan diperkirakan menjadi pemain yang paling bersinar seperti itu. Tapi kemarin sempat ada kontroversi ya Mbappe ini, di mana dia tidak ingin diwawancara seperti itu. Sebenarnya seperti apa ini? Mbappe mungkin secara pribadi sebenarnya tidak ada persoalan dengan wartawan ya, cuma ketika dia akan melayani konferensi pers dengan wartawan, dia enggan seandainya muncul pertanyaan tentang masa depannya di PSG dan Real Madrid. Padahal Mbappe itu inginnya ini Piala Dunia, yang ditanyakan berapa gol kira-kira gitu, targetnya di Piala Dunia ini apa, bukan masa depannya apa. Sehingga kewajiban seorang pemain yang dalam satu pertandingan menjadi pemain terbaik, man of the match, adalah hadir dalam konferensi pers yang dihadiri para wartawan. Tapi Mbappe selalu menolak untuk pertanyaan wartawan itu, sehingga ada ancaman dari FIFA jika nanti pada ketiga dan seterusnya melakukan yang sama akan diberi sanksi. Akan diberikan sanksi. Sanksinya apa? Nanti FIFA yang lebih ada pasal-pasalnya itu. Baik, nah Inggris sendiri ya, ini mempunyai banyak pemain muda yang bagus. Ada Gillingham, ada Rashford, ada Saka seperti itu ya. Seperti apa ini?
Jadi Inggris ya dengan pemain-pemain yang tadi sebutnya itu memang menjadi kemajuan sendiri. Apalagi sekarang Harry Kane juga bangkit lagi kemarin mencetak gol. Jadi Inggris tentu saja menjadi ancaman. Tapi kembali lagi Inggris itu di tim Eropa hanya tim mediocre ya, tidak pernah muncul papan atas. Mereka pernah juara tahun 66 itu kebetulan bermain di kandang sendiri. Karena memang rata-rata ketika suatu negara dengan level kualitas papan atas ketika menjadi tuan rumah adalah salah satu keuntungannya adalah menjadi juara di tempat itu. Dan itu banyak terbukti. Argentina 78, kemudian Inggris 66, Uruguay tahun 30. Hanya Brasil yang tidak pernah juara di kandang sendiri gitu. Baik, jadi walaupun materi pemainnya ini sangat bagus ya Inggris, tapi sepertinya memang mereka ini bukan tim kompetisi seperti itu ya. Ketika kompetisi seperti ini tidak berbuat banyak, walaupun secara liga mereka sangat hebat ya. Nah ini kalau kita lihat dari sisi kemarin ini ya, Inggris juga melaju pertama dengan skor yang luar biasa, tapi kemudian babak kedua tidak begitu bagus permainannya melawan Amerika. Seperti apa konsistensi dari kedua tim ini? Kalau konsistensi, saya pikir Prancis memang lebih konsisten, walaupun kemarin terakhir kalah oleh Tunisia. Tapi sebenarnya itu ketika oleh Tunisia, pemain Mbappe, terus Griezmann sama Dembele itu memang tidak dimainkan. Jadi di situ kembali menunjukkan bahwa tim peringkat pemain-pemain level atas memang tidak tergantikan. Walaupun secara level mungkin skill sama, tapi emosionalnya memang beda. Jadi ketika Mbappe dan 3 pemain itu belum masuk, Tunisia bisa bermain luar biasa, akhirnya menang 1 gol itu. Jadi Inggris pun demikian, tetap konsisten dengan pemain yang level satunya itu. Baik, jadi dengan materi pemain yang hampir sama, dengan pemain depan yang sama-sama tajam, seperti apa ini nanti strategi yang akan diterapkan kedua tim untuk saling mengalahkan? Jadi Inggris tentu saja mungkin akan mematikan Mbappe ya, karena memang walaupun Mbappe sendiri seperti pelatih Polandia katakan susah untuk mematikannya, tapi di situ pada titik-titik tertentu muncul kebintangannya. Walaupun secara permainan Mbappe kelihatan lebih santai, tapi begitu dapat touch peluang itu masuk 2 gol itu. Jadi sekali dapat peluang, biasanya kalau pemain bintang berpengalaman ini langsung bisa membahayakan atau membuahkan gol seperti itu ya, walaupun mungkin tidak banyak. Baik, jadi prediksi antara Inggris dan juga Prancis nanti seperti apa nih Bung? Kalau prediksi saya tetap Prancis dengan skor ya tipis mungkin 3-2, 2-1. Tapi Prancis tetap diunggulkan. Tapi ini juga para pelatih karena ini knockdown itu sudah menyiapkan penalti. Cuma dalam penalti Inggris selalu hampir kebanyakan gagal ya? Tercatat Inggris paling enggak di Piala Eropa maupun Piala Dunia 6 kali gagal adu penalti. Itu menjadi catatan buruk bagi Inggris, maka Inggris akan memaksakan pertandingan tidak sampai adu penalti ya. Baik, jadi kita lihat ya nanti pendengar dan juga pemirsa RRI, apakah nanti ya pertandingan luar biasa antara kedua tim ini akan berakhir dengan adu penalti atau tidak ya, bisa Anda saksikan dalam pertandingan antara Inggris melawan Perancis. Dan tentu saja kami masih akan terus hadirkan beragam informasi seputar Piala Dunia dalam Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Terima kasih, salam olahraga dan sampai jumpa.